Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan 9 untuk mobile programming ya. Karena hari ini ada jadwal penuh ya saya dengan LL Dikti, maka materi hari ini akan diberikan melalui video rekaman ya. Nah, untuk masalah UTS-nya ya mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin ya memberikan jawaban yang sudah benar tapi masih disalahkan sama sistem. Untuk itu jangan khawatir karena akan dikoreksi secara manual nanti ya. Untuk nilainya, nilai sementara bisa dilihat di gradebook di e-learning-nya ya. Nilai akhir akan tetap ada di Excel. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai Android Tools yang dimana dia adalah bagian-bagian dari Android Studio. Android Studio sendiri ya yang sudah kita coba mainkan waktu praktikum itu adalah IDE yang berdasarkan menggunakan IntelliJ IDEA, sebuah IDE khusus yang dia memiliki sebuah fitur sehingga dia memberikan kesan seolah-olah dia itu editor yang pintar. Ya, pintar bagaimana? Dia bisa mengecek kode, bisa melakukan kompilasi atau building secara otomatis, ya. Sehingga ketika programmernya sudah selesai coding, dia tinggal menjalankan saja. Ya. Nah, dengan basis inilah dibuat Android Studio yang dia dikhususkan khusus untuk membuat aplikasi Android. Jadi, aplikasi Androidnya dia lebih produktif, lebih fokus, dan lebih spesifik. Ya. Kita akan sedikit membahas mengenai strukturnya ya di Android Studio sendiri. Saya yakin kalian sudah yang namanya melihat ya strukturnya bentuknya bagaimana. Tapi intinya ada 3 modul bagian yang ada di Android Studio ya. Yang pertama adalah Android App Module. Ya. Ada library modul, ada Google App Engine. Sesuai dengan namanya, Android App berarti dia fokus ke pembuatan aplikasi. Library khusus untuk pustaka-pustaka pendukung di luar Google. Sedangkan Google App Engine itu adalah aplikasi dukungan dari Google. Ya. Secara default Android Studio ketika membuat proyek pertama kali dia menampilkan dalam bentuk file proyek. Ya. Susunannya bentuknya seperti pohon yang bercabang-bercabang ya. Nanti akan terlihat yang bagian atas khusus untuk bagian codingnya, sedangkan yang bagian bawah ada folder Gradle yang dia punya tugas mengatur kompilasi dan dependensi proyek. Ya, dia bentuknya seperti ini. Ada manifest di mana kalian menspesifikasikan perizinan activity itu ada di sini. Kemudian ada Java di mana tempat kalian coding aplikasinya, activity atau kode-kode lainnya, baik dalam bahasa Java maupun Kotlin. Ya. Ada folder resource yang dimana dia dipakai untuk meletakkan objek-objek atau sumber daya yang dia bukan coding murni. Ya, seperti layout kan kita bikin dengan cara nyusun, ya, ditempel-tempel. Kemudian ada gambar background kita taruh di sini. Kemudian gambar icon aplikasi kita taruh juga di sini. Nah, resource ini dia punya macam-macam jenisnya tergantung dari kategorinya seperti drawable, layout, menu, map, dan values. Ini defaultnya seperti ini. Sedangkan yang bawah adalah ya folder untuk Gradle.
ini tidak boleh diotak-atik karena dia menjadi acuan untuk kalian membuat program. Perubahan sedikit saja bisa merusak kode yang sudah dibuat, ya. Nah, apa sih itu Gradle? Gradle adalah aplikasi luar, ya. Dia tidak include secara sistematik, tidak. Dia seperti fitur tambahan, aplikasi tambahan untuk Android Studio yang dia punya fungsi dasar untuk building atau kompilasi kode, ya. Jadi ketika kalian memakai Android Studio, ya, tidak memakai PowerShell mode, maka Gradle akan secara otomatis melakukan building dari kode yang dibuat. Jadi setiap ada perubahan dari kode, dia langsung building, ya. Jadi ketika kamu AFK, kamu tinggal, dia building sendiri. Tapi kalau kalian pakai PowerShell mode, ya, dia tidak akan building dan harus dibuild secara manual. Sistem build ini berjalan terintegrasi juga dari menu Android Studio, ya, itu yang manual. Tapi kalau pengennya otomatis, ya tidak perlu pakai PowerShell mode, ya. Susunannya seperti ini, ada build.gradle, ya, ada dua jenis ini. Ini untuk modulnya, ini ada propertiesnya, SDK location dan lain-lain. Sebenarnya tidak perlu dirubah banyak, ya, karena biasanya yang diubah ini yang modul app biasanya. Nah, berbeda dengan yang lainnya, ya, Groovy syntax itu dipakai di dalam Gradle. Jadi Gradle tidak memakai Java, tidak memakai Kotlin, tidak memakai XML, tetapi memakai bahasa Groovy, yang bahasa lebih simpel untuk mendefinisikan modul, dependensi, bahkan konfigurasi dari proyeknya. Itu Groovy. Kenapa sih kita perlu yang namanya Gradle? Ya, untuk mempermudah kustomisasi, konfigurasi, dan proses pembuatan APK. Beberapa APK, ya, bisa dibuat secara masif, yang artinya dengan satu folder atau satu set kode untuk aplikasi Android bisa dibuat berbagai macam APK. Ya, jadi kamu hasilnya nanti bukan satu APK, dua APK, tapi bisa 3, 4, 5, ya, tergantung dari konfigurasinya. Kan defaultnya Android Studio cuma buat satu, ya, defaultnya. Tapi dengan Gradle kalian bisa bikin banyak sekaligus. Itulah manfaat dari Gradle. Kita juga bisa menggunakan kode yang sudah ada. Jadi kode yang sudah ada itu bisa di reuse, bisa dipakai ulang, sehingga lebih cepat menghemat waktu. Dengan menggunakan Gradle, kita bisa merasakan fleksibilitas, ya. Kita bisa membuat aplikasi tanpa mengubah file sumber inti aplikasi. Jadi yang diutak-atik di Gradle-nya ya di Gradle-nya saja, kita nggak perlu ngubah intinya. Ya, biasanya dipakai kalau kalian ingin membuat aplikasi dengan terjemahan bahasa yang berbeda. Jadi tidak perlu mengubah file inti. Ya, file build Android Studio diberi nama dengan build.gradle. Ini adalah file yang digunakan untuk acuan pembangunan kode, ya, yang jelas ditulis dengan bahasa Groovy, ya, yang dia berbeda dengan lainnya, ya. Manfaat lain dari Gradle yang bisa dirasakan, ya, membuat varian build. Varian ini yang dimaksudkan adalah kita bisa membuat sebuah aplikasi
dengan dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar. Hanya dengan menggunakan satu kode saja, ya. Satu kode yang dimasukkan di sini itu bukan satu file, itu enggak, tapi satu set kode yang dipakai untuk membuat aplikasi. Banyak sekali contoh aplikasi ya yang ada di Play Store ya, yang dia punya dua jenis. Aplikasi yang versi free dengan batasan-batasannya, dan ada aplikasi yang bayar tapi fiturnya komplit. Ya, itu bisa dibuat dengan menggunakan Gradle. Atau juga kalian bisa bikin APK yang dia khusus, ya, fokus khusus hanya untuk satu perangkat saja atau berapa ya dari perangkat Android ya, Samsung sendiri, Xiaomi sendiri, itu bisa dikonfigurasikan dari Gradle. Selain dapat membuat aplikasi berbayar, tidak berbayar, atau dibatasi merek HP-nya, juga bisa dibatasi jenis prosesornya, atau kita bilang dengan ABI, Application Binary Interface. ABI ini digunakan untuk membatasi jenis prosesor mana yang dia bisa menjalankan aplikasi itu. Ya, karena kalian tahu sendiri, Android bisa berjalan di bermacam-macam platform. Ya, Intel bisa, ARM bisa, ya. Kemudian ada PowerPC dan banyak lainnya. Meskipun yang lagi ramainya itu adalah yang x86 Intel AMD dan ARM. Ya, HP kalian kan pakai ARM, cuma ARM-nya nanti ada ARM 6, ARM 7, ARM 8. Kalian bisa batasi ya prosesor mana yang dia boleh pakai. Karena nanti ini berkaitan dengan performa dari aplikasi tersebut. Ya, misal di ARM 6, oh dia lambat, berarti nggak usah dijalanin. Ya. Dan ternyata dia butuh ARM 8, oh udah kasihin ke ARM 8. Fitur lainnya atau manfaat lainnya adalah penyusutan sumber daya, kompresi. Ya. Yang dimaksudkan di sini adalah Android Studio bisa menghapus icon, gambar, lagu-lagu yang tidak dipakai sama aplikasi. Jadi auto cleaning. Jadi kalau ada gambar yang tidak dipakai di aplikasi tersebut akan dihapus dari APK, sehingga APK yang dihasilkan berukuran kecil. Ya, tidak besar. Fitur yang paling penting dari Gradle adalah mengelola dependensi. Jadi kalau ada fitur yang ingin ditambahkan ke dalam aplikasi kita bisa tambahkan melalui Gradle, sehingga nanti di kodenya, library-nya atau metode yang ingin digunakan bisa muncul. Itu via Gradle. Kalau tidak didefinisikan dependensinya melalui Gradle, ya, Android atau Android Studio-nya tidak tahu metode mana yang akan dipanggil. Bingung dong. Kamu manggil ini tapi nggak dimasukkan ke dalam dependensi. Ya. Tool berikutnya adalah debugging dan profiling. Debugging dipakai untuk meningkatkan kinerja kode dalam bentuk menganalisis variabel yang mungkin rusak atau salah lokasi, ya, termasuk debugging inline dan alat analisis kinerja. Inline debugging merupakan cara paling simpel namun paling ribet untuk dilakukan. Paling simpel kenapa? Karena dianalisis setiap baris.
baris 1, baris 2, baris 3 dianalisis, kemudian dicari kesalahannya di mana. Ya. Nanti dia akan menampilkan variabel apa saja yang muncul, ya, dilempar kemana, diproses di mana, errornya di mana bakal ketahuan. Kenapa ribet? Karena kalau kodemu banyak, ya kamu harus sabar mencari errornya di mana. Ya. Kemudian Android Profiler. Tool ini digunakan untuk mencari atau melacak memori aplikasi dan penggunaan CPU biar kita bisa tahu ada ndak kebocoran memori. Ya. Kita bisa mengoptimalkan kinerja grafisnya dan menganalisis permintaan jaringan. Ya, gambarnya seperti ini. Dari sini kita bisa tahu, oh ternyata objek kelas ini dia pakai berapa KB, ya. Kok ada lonjakan tiba-tiba ini kok makan banyak, itu bisa ketahuan dengan menggunakan Android Profiler. Dia terletak di bagian kiri bawah, ya, Android Profiler, di samping Locket. Locket nanti akan dijelaskan, saya jelaskan fungsinya buat apa. Yang jelas Locket ini sangat penting dan sangat membantu kalian ketika praktikum. Nah, Android Profiler ini dia mengumpulkan informasi dari masing-masing variabel yang dinamakan dengan headdump. Ya. Headdump ini merupakan pengumpulan sampah memori yang disimpan ke dalam bentuk snapshot. Ya, snapshot. Jadi dalam satu waktu saja yang namanya headdump itu bisa disimpan. Kalau kamu buka aplikasi baru, maka itu adalah snapshot yang baru. Jadi timingnya beda-beda. Snapshot ini isinya adalah objek dan kelas Java yang dipicu saat aplikasi berjalan. Biasanya disimpan dalam bentuk informasi dari masing-masing objek, ya. Ingat, Java adalah OOP. Dia memakai objek, sedangkan objek itu menyimpan atau memakai memori, sama seperti variabel. Ya, ini contohnya. Kalian bisa tahu, oh kelas ini dia makan berapa persen, ini berapa persen, kelihatan. Ya. Itu adalah yang namanya memory profiler, digunakan untuk melacak penggunaan memori dan siapa yang memakainya. Kemudian ada data file access, dia untuk tracing seperti systrace dan locket, menghasilkan data kinerja dan debugging untuk analisis lebih terperinci. Ya, bentuknya seperti ini, locket ini. Nah, locket ini dia akan menampilkan informasi-informasi yang berkaitan dengan aplikasi kalian. Cara makainya gimana? Ya, setelah kalian coding mau di-run, kamu nyalakan locketnya dulu, diklik, ya. Tapi dengan syarat HP sudah terhubung, ya. Kalau HP nggak terhubung, dihubungkan dulu. Kode udah siap. Locketnya dibuka, ya, letaknya di sini tadi. Locket ini. Nanti akan muncul seperti ini. Sebuah teks-teks ini, ya. Ini diabaikan dulu. Ya. Barulah kita nge-run aplikasi. Aplikasi di-run, nanti dia otomatis ngefilter atau milih aplikasimu secara otomatis. Nah, tinggal jalankan saja aplikasinya. Kalau ketemu error ketika kalian buka aplikasi, nanti akan muncul error di mana lokasinya. Ya, errornya. Cari error yang paling atas. Ya, ini contoh error paling atas tuh ini. Karena kadang Java itu kalau error dia berbuntut-buntut. Kalau kamu pilih yang paling bawah itu nggak jelas errornya di mana, maka pilih yang paling atas. Ini yang paling atas. Ya.
bukannya berbuntut-buntut. Kalau berbuntut-buntut dia beda errornya, ya. Fitur lainnya yang ada di dalam Android Studio adalah code inspection. Code inspection ini tidak perlu kalau kalian sudah pakai PowerShell mode. Tapi bagi mereka yang pakai PowerShell mode, code inspection harus dipencet secara manual untuk ngecek benar atau tidaknya kode atau kurangnya kode. Menunya di mana? Di menu code, terus inspect code. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kalau merah berarti ada yang salah dengan kodenya. Entah formattingnya salah, titik komanya kurang, atau tanda kurung, tanda petik. Dia akan muncul. Tapi kalau cuma kuning, ya kuning seperti ini, itu boleh diabaikan. Biasanya yang kena adalah text view, button, itu sering banget kena warning. Ya, sering. Kemudian fitur berikutnya adalah anotasi. Anotasi ini tergantung dari anotasi apa yang dipakai. Yang paling sering adalah add override. Add override ini dia punya arti, ya, jangan pakai kode atau metode yang ada di sistem, tapi tolong pakai metode ini. Jadi kamu mendefinisikan sendiri metode apa yang dipakai. Ya, karena terkadang metode yang ada di sistem itu tidak cocok dengan aplikasi kalian, makanya kalian bikin sendiri, di override sendiri metode apa yang cocok. Ya, diawali dengan tanda add override. Ya. Kemudian ada pesan log itu yang tadi, loket, sangat penting, sangat berguna untuk kalian membuat aplikasi Android. Ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Ya. Segala yang berkaitan dengan UTS silakan dicek di e-learning ya untuk nilai sementaranya sambil menunggu koreksi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.